Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai laporan keberlanjutan dari BNI pada tahun 2019. Perkenalkan, saya Davin Rahman Muhammad Arayan. Nama saya Salatifah. Nama saya Salma Nabila Putri Surya. Saya Haziah Amalina. Dan saya Sulus Intan Wadiah. Langsung saja, apa itu laporan berkelanjutan? Laporan berkelanjutan merupakan laporan kinerja dari sebuah perusahaan yang digunakan sebagai pengungkapan atau komunikasi kepada pemangku kepentingan dalam mempengaruhi kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik. Fungsi dari laporan keberlanjutan ini adalah untuk mengukur perusahaan menuju perusahaan yang akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan agar kinerja perusahaan dapat menuju pembangunan berkelanjutan. Latar belakang perusahaan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang memiliki visi untuk memantapkan langkah untuk transformasi menuju perbankan digital. BNI sudah berdiri sejak 5 Juli 1946. Selama tahun 2019, BNI telah mempekerjakan sejumlah 27.211 pegawai. Indikator pengukuran skor kinerja lingkungan BNI tahun 2019. Direct Energy Consumption by Primary Activity tahun 2019, BNI menggunakan energi listrik sebesar 36.674.580 kWh dari pasokan PT PLN untuk kegiatan operasional. Tahun 2019 naik sebesar 10.888.825 kWh dari tahun 2018. Maka BNI melakukan kegiatan efisiensi energi seperti pelaksanaan OR yang mampu menghemat listrik sebanyak 3.392,6 kWh dan telah menghasilkan penghematan biaya listrik sebesar 119.462,67 rupiah. Yang kedua, ada total water withdrawal. Konsumsi air BNI di tahun 2019 adalah 180.047 meter kubik yang berasal dari perusahaan daerah air minum atau PEDAM. Penggunaan air di tahun 2019 ini menurun sebanyak 26% dibandingkan penggunaan air di tahun 2018. Di tahun 2019, BNI juga tidak lagi menggunakan air sumur dan hanya menggunakan air PDAM. Berikutnya ada Employee Training Program, yaitu BNI menyediakan pelatihan terkait keuangan berkelanjutan kepada jajaran direksi, komisaris, dan seluruh pegawai, secara in-class dan e-learning dengan jumlah total 28 pelatihan seperti pelatihan keuangan berkelanjutan, pelatihan laporan berkelanjutan, penyusunan sustainable report, dan workshop keuangan berkelanjutan. BNI menginvestasikan dana sebesar 326.422 juta rupiah untuk mengadakan 28 pelatihan. Pada akhir 2019 tercatat sebesar 28.470 peserta yang mengikuti program pelatihan. Indikator pengukuran skor kinerja lingkungan BNI tahun 2019. Total hours employee training. Total jam pelatihan pegawai BNI adalah sekitar 2 jam 143.932. Dengan total pegawai yang dilatih adalah sebanyak 28.740 orang. BNI telah merealisasikan dana sebesar 326,42 miliar rupiah untuk program pelatihan dan pembelajaran pegawai. Lalu ada employee turnover rate. BNI telah mencatat bahwa terdapat turnover rate pekerja sejumlah 4,75%. Jumlah ini menurun sebesar 0,99% dari tahun 2018. Hal ini disebabkan karena adanya faktor persaingan kinerja yang terjadi antar bank serta terbukanya kesempatan kerja yang besar di bidang perbankan secara umum. Total turnover
turnover pegawai pria ada sebanyak 438 pegawai, sementara total turnover pegawai wanita ada 805 pegawai. Total pegawai BNI pada tahun 2019 adalah 27.211 dengan jumlah pegawai pria sebanyak 13.142 dan jumlah pegawai wanita sebanyak 14.069. BNI memberikan kesempatan secara adil kepada seluruh pegawainya sehingga para pegawai tidak akan merasakan paksaan dalam pekerjaan seperti dalam hal gender. Ini memberikan tentang persentase perempuan di jajaran komisaris dan juga direksi sebesar masing-masing 11% dan 18%. Selanjutnya ada Customer Privacy Breach Complaint. Selama tahun 2019, BNI menerima keluhan terkait perbankan sebanyak 735.826 keluhan dan kartu kredit sebanyak 67.663 keluhan dengan total keseluruhan ada 803.489 keluhan. Sebanyak 789.470 keluhan atau sebanyak 98,47% dari keluhan tersebut telah diselesaikan dengan baik. Media yang digunakan BNI untuk menerima keluhan dari para nasabah adalah media massa, media elektronik, media sosial, surat, email, telepon, dan lain-lain. Kemudian ada local hiring. Total penambahan pegawai baru di tahun 2019 ada 1.779 orang. Penambahan pegawai sejumlah 6,5% ini dimaksud untuk mendukung pengembangan bisnis dan meningkatkan kualitas layanan perbankan. Selanjutnya ada local supplier spending. Total beban operasional BNI di tahun 2019 adalah 48,7 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat sebanyak 6,1 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan total beban operasional adalah sekitar 42,6 triliun. Lalu ada economic value generation and distribution. Total pendapatan BNI di tahun 2019 adalah 78,4 triliun. Jumlah ini meningkat sebanyak 6,7 triliun dibandingkan dengan tahun 2018, dengan total pendapatannya adalah 71,7 triliun. Finansial Investing to Climate Change. BNI mengeluarkan dana sebesar 5,87 miliar rupiah di tahun 2019 untuk melakukan program pelestarian lingkungan. Biaya yang dikeluarkan BNI meningkat 3,53 miliar rupiah dibanding tahun 2018. Dana yang dikeluarkan di tahun 2019 direalisasikan melalui edukasi dan sosialisasi. Dana tersebut digunakan untuk memfasilitasi bina lingkungan di bidang pelestarian alam sebesar 5.101,6 juta rupiah untuk eksternal dan 3,3 juta rupiah untuk internal. Siapa? Halo, siapa ini? Davin kan? Bukan, belum. Oh ya, maaf. Bagaimana pendapat Anda atas laporan keberlanjutan perusahaan yang Anda analisis? Apakah sudah memiliki kaidah atau ketentuan pelaporan keberlanjutan? Analisis skor tertinggi kinerja laporan keberlanjutan Bank BNI terletak pada elemen finansial. Mengartikan bahwa BNI sangatlah aware dengan tiap detail poin yang berada dalam lingkup finansial.
Bank BNI menjelaskan dengan detail dan tepat melalui laporan keberlanjutan ini, yang topik pembahasannya mengenai rekrutan pegawai lokal yang di mana hal itu mampu memberikan informasi bagi seluruh user laporan keberlanjutan Bank BNI. BNI sangat mengedepankan SDM yang dimiliki para masyarakat yang berada dalam daerah yang tergapai dan juga program CSR atau kelestarian lingkungan yang diadakan oleh BNI sangatlah vital diiringi dengan rekrutan pegawai. Karena dengan mengadakan program ini, para investor dapat lebih percaya pada BNI bahwasannya BNI sangat memperhatikan kelestarian lingkungan Indonesia. Total pendapatan perusahaan yang diraih pula dirincikan dengan presisi dan juga beban operasional pada tahun 2019. Dengan adanya rincian ini, para investor mampu menganalisis lebih lanjut lagi untuk mempertimbangkan apa mereka akan melanjutkan investasi mereka di BNI atau mundur dari investasi yang akan dilakukan. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah kesulitan terbesar perusahaan dalam melaksanakan laporan keberlanjutan? Kesulitan terbesar perusahaan yaitu saat perusahaan memiliki tuntutan dalam membuat laporan berkelanjutan, karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab perusahaan yang telah diwajibkan oleh pemerintah. Praktik dalam pengungkapan laporan berkelanjutan di Indonesia memiliki beberapa hambatan yang membuat perusahaan masih belum bisa melakukan pengungkapan dalam laporan keberlanjutan. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya single definition dari sebuah laporan keberlanjutan yang dapat diterima secara global. Ataupun bentuk format dari laporan keberlanjutan itu sendiri yang menjadi alasan utama pada setiap perusahaan yang tidak ingin melakukan pengungkapan atau membuat suatu laporan berkelanjutan. Akibat dari hal tersebut, muncullah ketidaktahuan atau ketidakpastian pada sebuah perusahaan dalam menentukan atau membuat laporan keberlanjutan. Dan bagaimana caranya untuk mengukur informasi yang ada, dan serta sanksi apa yang akan diterima oleh perusahaan jika perusahaan tidak membuat atau tidak mengungkapkan laporan keberlanjutan itu. Yang ketiga, apa saran yang Anda berikan ke perusahaan dalam membuat laporan berkelanjutan? Jawabannya, setiap perusahaan dapat memilih untuk menggunakan kombinasi laporan berbasis web dan cetakan atau hanya menggunakan salah satu media saja. Pemilihannya akan bergantung pada keputusan organisasi terkait dengan periode pelaporan, cara untuk memperbarui konten laporan, pengguna laporan umumnya, dan faktor-faktor lainnya, seperti strategi distribusi. Saran yang saya berikan kepada perusahaan dalam membuat laporan berkelanjutan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mendapatkan dahulu gambaran secara menyeluruh. Maksudnya adalah sebelum memulai penyusunan sustainability report atau laporan berkelanjutan, perusahaan harus mendapatkan gambaran secara menyeluruh yang meliputi aspek, yaitu aspek boundary dan aspek material. Yang kedua, menentukan opsi pilihan agar sesuai. Ada dua opsi bagi sebuah perusahaan untuk menyusun laporan berkelanjutan yang sesuai dengan pedoman, yaitu opsi inti dan komprehensif. Yang ketiga, menyiapkan untuk sajian pengungkapan standar umum. Tentukan konten laporan berkelanjutan serta aspek material, aspek boundary, dan jangan lupa untuk menggunakan sajian visual yang mudah dipahami oleh pihak internal maupun eksternal. Yang keempat, ada menyiapkan sajian pengungkapan standar khusus. Mengungkapkan standar khusus adalah mengungkapkan mengenai pendekatan manajemen. Data tersebut disajikan dalam kategori dan aspek. Bagaimana prospek laporan keberlanjutan Indonesia untuk tahun yang ke depan? Mengapa tidak sendiri? Dalam laporan berkelanjutan berisikan laporan mengenai keuangan, sosial, dan aspek lingkungan yang terjadi di dalam perusahaan. Perusahaan yang saat ini mengungkapkan laporan keberlanjutan kebanyakan pada sektor perbankan. Mereka mengungkapkan laporan berkelanjutan agar dapat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk meningkatkan tabungannya di bank. Karena dari itu, untuk kedepannya diharapkan bagi perusahaan Indonesia yang melakukan laporan keberlanjutan perusahaannya agar banyak masyarakat, termasuk para investor, tertarik terhadap perusahaan tersebut. Maka laporan berkelanjutan juga merupakan suatu cara untuk melanjutkan perusahaan tersebut.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.